وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah fiddin rahimakumullah, saudaraku hamba yang disayang oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita masih bisa menikmati kehidupan yang untuk selanjutnya marilah bersama kita berazam memiliki sebuah tekad yang kuat untuk tidak melakukan kecuali aktivitas yang sifatnya merupakan amal soleh. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita bersama akan mengkaji tentang peran iman dalam memelihara kesucian hati nurani. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam lubuk hati manusia ada suatu kekuatan yang tersembunyi. Sesuatu kekuatan ini tidak dapat dilihat dengan mata, hatta dengan pertolongan kaca pembesar atau mikroskop ataupun elektromikroskop secanggih apapun, dan tidak diketahui oleh ilmu biologi tentang tubuh manusia. Kekuatan dari sesuatu yang ada dalam lubuk hati manusia ini, di dalam lubuk hati kita, saudaraku, tidak dapat diraba dengan panca indera, tetapi dapat dirasakan oleh manusia, yaitu, saudaraku, bahwa bisikannya yang menyuruh manusia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia sesuatu yang ada dalam hati setiap insan itu, saudaraku yang berbahagia, seolah-olah merupakan kompas, seolah-olah merupakan pandu, seolah-olah merupakan petunjuk yang menunjukkan jalan, mengajak kepada perbuatan yang baik, dan supaya menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik atau jahat. Boleh diumpamakan, saudaraku, bagai suara seorang bapak yang mengajari anaknya, atau bagai suara guru yang menasehati muridnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila seseorang telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sesuatu yang ada di dalam hati seseorang itu, atau melanggar apa yang dilarangnya, maka kekuatan batin ini akan memberikan tekanan yang baik atau yang buruk kepada perasaan. Diberinya rasa senang, gembira, tenang, dan puas tatkala seseorang mengikuti apa yang diperintahkan oleh sesuatu yang ada di dalam hati manusia itu, atau diberinya rasa kepedihan, duka cita, keluh kesah, siksaan, dan penyesalan apabila dia melanggar apa yang dilarang oleh ajakan yang ada dalam hati manusia itu. Inilah, saudaraku yang berbahagia, kekuatan yang membukakan jalan yang benar dan menyuruh kita untuk menempuhnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah hati nurani kita. Perasaan kemanusiaan atau qalbu, itulah tiang moral dan tiang akhlak, tiang etika yang merupakan sendi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Diputuskannya mana saja yang diragukan untuk diambil tindakan yang tidak meragukan, ditimbulkannya keinginan kepada yang baik, dicegahnya melakukan perbuatan jahat. Dia, hati nurani ini, saudaraku yang berbahagia, senantiasa tegak berdiri, memberi ingat supaya waspada dan hati-hati, agar selalu memelihara nilai-nilai budi pekerti yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pergaulan hidup yang bagaimanapun tidak akan maju, tidak akan teratur, dan tidak akan bahagia kalau hanya sekedar membuat undang-undang dan pengawasan oleh pihak yang berkuasa, walaupun itu sangat diperlukan juga dalam kehidupan kita. Kemajuan, saudaraku yang berbahagia, peradaban manusia dan ketertiban dalam pergaulan
akan dapat tercapai kalau hati nurani bersih dipunyai oleh anggota masyarakat pada umumnya. Inilah saudaraku, maka ada sebuah kata-kata mutiara yang sangat indah. Keadilan itu bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, peraturan, hukum dan sebagainya, melainkan keadilan itu ada dalam hati nurani para hakim yang melaksanakannya. Inilah saudaraku yang berbahagia, kebersihan hati nurani itu penting bagi golongan yang memerintahkan rakyat, sehingga rakyat akan memperoleh keadilan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hanya seringnya manusia menekan hati nuraninya. Dalam kehidupan keseharian kita, hati nuraninya ditekan oleh kepentingan-kepentingan hawa nafsu, sehingga bukan rahasia lagi saudaraku hamba Allah yang berbahagia tatkala kita melihat orang yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi karena dia memiliki uang, karena dia memiliki akses ke atas, maka dia dibebaskan. Namun ada banyak orang-orang yang sebenarnya kesalahannya kecil, tetapi karena si hakim, karena yang memerintahkan kepada hakim orang yang berkuasa tidak memiliki hati nurani, atau bahkan hati nuraninya sudah ditekan oleh hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah bunyi undang-undang, bunyi peraturan itu hanya di atas kertas, seperti macan ompong belaka. Saudaraku yang berbahagia, inilah yang mestinya kita lakukan ke depan saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, kita tidak usah menunjuk kepada orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Jangan kita suka membicarakan orang lain. Barangkali kita membesar-besarkan, ataupun memang itu nyata, okelah kita memberi nasihat kepada mereka, tapi mulailah dari kita sendiri. Karena pada prinsipnya kita adalah merupakan hakim sepanjang kehidupan kita. Setiap saat kita menentukan keputusan yang akan berakibat bagi kehidupan kita pribadi, keluarga kita maupun orang lain. Maka marilah, yang perlu sangat-sangat dimanfaatkan adalah hati nurani. Walaupun undang-undang dan peraturan tetap saja harus ditegakkan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana cara memenangkan nurani ini agar tidak tergerus, tidak tertindas oleh hawa nafsu? Maka tiada lain adalah iman. Hanya imanlah yang dapat memelihara kesucian hati nurani, saudaraku. Iman akan menolong hati nurani, memberinya makanan dengan cahaya terang, sehingga tetap kuat, bersih, dan mempunyai pandangan yang jernih dan terang. Itu disebabkan karena orang beriman meyakini, saudaraku yang berbahagia, bahwa Allah senantiasa di dekatnya, di mana saja dia berada. Di waktu ia berjalan, maka Allah bersamanya. Di waktu ia menetap atau berdiam diri, di lapangan terbuka atau di tempat tersembunyi, Allah tetap di sampingnya dan senantiasa mengawasinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sampai hal yang sekecil-kecilnya. Dalam hal ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tiadalah engkau tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidaklah ada orang yang membicarakan rahasia 3 orang, melainkan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah orang yang sedang berbisik-bisik sebanyak 5 orang, melainkan yang keenam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Apakah kamu sedikit, apakah kamu banyak, maka dimanapun kamu berada, pasti kamu akan diikuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah.
Kemudian nanti apa saja yang kamu bicarakan, saja yang kamu kerjakan, pasti akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Innallaha bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah itu maha tahu akan segala sesuatu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hal ini saudaraku yang berbahagia bisa kita lihat bagaimana tatkala kaum musyrik Mekah, kaum kafir Quraisy membuat makar. Mereka berbisik-bisik untuk menghalang-halangi dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrik Mekah bermufakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian turun wahyu dari Allah mengabarkan isi permufakatan atau makar mereka yang sangat rahasia. Dalam pertemuan itu, satu sama lain mereka saling membisikkan, rendahkan suaramu. Di dalam rapat mereka, meeting rahasia mereka, mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Rendahkan suaramu supaya jangan kedengaran oleh Tuhan Muhammad. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, alangkah bodohnya mereka, bahwa Allah Ta'ala dikira oleh mereka tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Padahal saudaraku yang berbahagia, apa yang ada di hati setiap insan, Allah mengetahuinya. Ini dibuktikan di dalam surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Boleh kamu rahasiakan perkataanmu atau kamu lahirkan dengan terang-terangan, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Karena itulah saudaraku yang berbahagia, orang yang beriman meyakini bahwa dia di hari kiamat nanti akan diperiksa mengenai perbuatannya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimana mungkin saudaraku mereka tidak percaya terhadap reward dan punishment ini, pahala dan siksaan ini? Di dunia ini saja pun diberlakukan hukum. Orang yang salah pasti dihukum, dan orang yang baik, orang yang bermanfaat pasti diberi pahala atau ganjaran. Hanya saja saudaraku yang berbahagia, di dunia ini tidak ada keadilan yang benar, dan di dunia ini tidak ada yang betul-betul ditegakkan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan pasti akan diberi reward atau ganjaran. Barang siapa yang melakukan kejahatan akan dikenai hukuman. Bahkan biasanya di dunia ini adalah kebalikannya. Justru orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, tapi dia memperoleh imbalan. Tetapi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia justru tersia-siakan dan terpinggirkan. Karena saudaraku, itulah kehidupan dunia. Namun saudaraku yang berbahagia, bagi Allah Ta'ala hal itu tidak mungkin akan terjadi. Perbuatan baik pasti akan dibalas dengan pahala atau reward, dan perbuatan jahat pasti akan dibalas dengan hukuman atau punishment. Disadarinya bahwa segala perbuatan yang telah dikerjakannya tidak akan hilang begitu saja ditelan oleh waktu, melainkan semuanya dituliskan dalam kitab amal. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita hari ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Bahwa disebutkan idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis simali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ketika dua malaikat duduk mencatat amal seseorang di sebelah kanan dan sebelah kirinya, setiap perkataan yang diucapkan seseorang niscaya itu di dekatnya pasti ada yang mencatatnya, ada pengawasnya yang selalu siap sedia. Wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa sesungguhnya untuk kamu akan ada beberapa penjaga,
penulis-penulis yang mulia, mereka mengetahui apa yang kamu perbuat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, catatan amal itu cukup lengkap dan terpelihara. Tiada lenyap karena lama, masa dimakan tidak lekang oleh panas atau oleh lembab. Dan ini akan terus menerus terpelihara dan menambah, tersimpan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap insan ada file pribadinya. Dan ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini dibuktikan oleh sekarang ini. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala 15 abad yang lalu, hari ini bahkan nanti sampai yaumul qiyamah dibuktikan bahwa sekarang ini data-data pribadi seseorang bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Allah Ta'ala punya file data setiap insan dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir nanti. Beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar, puluhan, bahkan mungkin triliunan manusia. Semuanya rapi di sisi Allah Ta'ala filenya. Sekarang ini kita mengetahui microchip misalnya, atau teknologi komputer luar biasa. Alat yang cuma sekedar barangkali tidak ada 1 senti lebarnya, panjangnya juga bisa menyimpan data sebegitu banyaknya. Itu kepandaian manusia, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kepandaian Allah Ta'ala itu lebih dari itu. Dan pada data itu bisa dibuka tidak hanya suara, tapi tingkah laku manusia. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Maka apalagi yang tidak kita percaya bahwa semua amal kita yang baik maupun yang buruk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada faedahnya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemukjizatan Islam, kemukjizatan Al-Quran. Bahwa setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran memperlihatkan kemukjizatan. Dia bisa membaca masa yang akan datang. Bahwa di sana dinyatakan, Iqra kitabak, bacalah bukumu sendiri nanti. Kita semua nanti tidak bisa mengelak. Di dunia ini saudaraku, ada CCTV misalnya. Seseorang masuk ke suatu tempat, di sana dipasangi rekaman gitu ya, di mana gerak-geriknya bisa diketahui. Itu adalah kecanggihan manusia. Allah Ta'ala lebih canggih dari itu. Disebutkan saudaraku hamba Allah yang berbahagia di dalam surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan kepada setiap manusia kami ikatkan perbuatannya di kuduknya. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamah, dan itu akan kami keluarkan kepadanya di hari kiamat. Kitaban yalqahu mansyura, kitab yang didapatinya, yang senantiasa bertambah data-datanya tentang kita. Jadi file kita di sana yang disebut di sini adalah sebagai kitab oleh Allah Ta'ala adalah berisi semua aktivitas kita yang dari mulai kita balik, mulai kita mukallaf, terkena hukum oleh Allah Ta'ala, sampai kita meninggal dunia, ada semua catatannya. Di sana disebutkan, Iqra kitabak, kamu tinggal membaca kitabmu saja, tinggal membaca, membuka filemu saja. Nah inilah saudaraku, kafa binafsikal yauma alaik hasiba, cukup dirimu saja yang akan membuat perhitungan terhadap dirimu sendiri. Inilah luar biasa, bahwa penemuan-penemuan teknologi membuktikan kebenaran ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dulu 15 abad yang lalu, Masya Allah, belum ada teknologi seperti sekarang, saudaraku yang berbahagia. Inilah saudara kelebihan para sahabat. Mereka menerima, taat, patuh. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya patuh. Mempercayai ayat-ayat Allah Ta'ala yang menurut orang-orang kafir itu amat sangat khayal, tetapi dibuktikan oleh teknologi saat ini. Misalnya seperti peristiwa Isra Mi'raj. Tidak mungkin jarak yang sedemikian jauhnya dilewati dalam waktu semalam saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah berjam-jam, apalagi dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7. Tapi teknologi modern sekarang membuktikan hal seperti itu. Apalagi berita bahwa catatan kita semuanya ada pada sisi Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
di hari itu, di hari kiamat itu, di hari akhir, perbuatan baik dan perbuatan jahat akan ditimbang dalam suatu neraca yang adil. Inilah saudaraku hamba Allah Ta'ala. Kita tidak cukup mengetahui cara dan hakikatnya neraca itu menurut yang sesungguhnya, tetapi paling tidak kemajuan teknologi informasi sekarang ini bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana kecanggihan kita lebih-lebih kecanggihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar catatan, tapi semuanya terekam dari perbuatan dan juga perkataan-perkataan kita bisa diulang kembali. Difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah akan berlaku adil saudaraku terhadap file kita. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat akan dibalas dengan hukuman. Tidak seperti kita sekarang di dunia ini saudaraku. Disebutkan wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan pada hari kiamat kami Allah Ta'ala tegakkan neraca dengan adil, sehingga satu diri tidak dirugikan barang sedikit pun. Dan kalau misalnya amal-amal kita sebesar atom, bahkan barangkali satu zat yang terkecil, kami Allah Ta'ala kemukakan juga, dan kami cukup membuat perhitungan. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak akan ada yang terlewat dari catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sekitar kita ada CCTV. Kalau CCTV itu hanya ada di ruangan saudaraku, CCTV Allah Ta'ala ada di setiap tempat, sehingga setiap gerak-gerak titik, bahkan CCTV yang bisa merekam apa yang ada di dalam hati kita. Teknologi modern belum bisa sekarang saudaraku yang berbahagia untuk mendeteksi apa yang ada di dalam hati, pikiran, akal orang. Walaupun sudah ada misalnya lie detector atau penguji tentang kebohongan, tapi itu pun tidak sejauh apa yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Tapi yakinlah saudaraku, teknologi nanti akan membuktikan bahwa Allah Ta'ala bukan hanya mengetahui apa yang bisa dilihat oleh manusia, bahkan yang ada di dalam hati manusia pun bisa terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, disebutkan wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan neraca pada hari kiamat itu adalah betul bahwa nanti kita di hari akhir akan ada timbangan atau neraca. Maka siapa yang berat timbangan amal baiknya, itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka tidak mempercayai keterangan-keterangan dari kami. Saudaraku, di dunia ini timbangan neraca keadilan bisa saja goyah. Yang baik dibilang tidak baik, yang buruk dibilang baik, dan demikian sebaliknya. Tetapi neraca Allah Ta'ala, Masya Allah, Dia betul-betul akan menyatakan yang benar, yang baik akan diungkapkan, walaupun sekecil apapun. Yang salah, yang jahat akan juga dikemukakan sekecil apapun. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sehingga kita tidak mungkin akan dizalimi oleh Allah Ta'ala. Itulah saudaraku, bagaimana hati nurani kita diarahkan oleh iman, bahwa keimanan kita menyatakan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala maha adil, sehingga kembali kepada uraian di awal kita. Walaupun sedemikian banyak aturan, walaupun pasal-pasalnya barangkali sejumlah pasir di tepi pantai, pasal-pasalnya, betapa banyak ribuan jutaan hakim diangkat, tetapi kalau mereka tidak pakai hati nurani, keadilan tetap saja tidak ada. Dan hati nurani itu hanya bisa bekerja, hanya bisa dimenangkan oleh keimanan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa orang-orang yang beriman, siapapun hakim atau kita sendiri, pasti akan senantiasa berpegang teguh kepada Allah Ta'ala.
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agama Allah Ta'ala, niscaya mereka akan dimasukkannya ke dalam kasih sayang dan karunia-Nya, dan mereka dipimpin oleh Allah Ta'ala kepada jalan yang lurus. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah orang-orang yang beriman, hati nuraninya akan dibimbing oleh Allah Ta'ala berupa hidayah dan taufik. Tetapi saudaraku yang berbahagia, wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima, dan adapun orang-orang yang enggan mengerjakan perintah Allah dan menyombongkan diri mereka sendiri, maka nanti Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, hati nuraninya terkalahkan oleh syahwatnya, oleh nafsunya, maka mereka tidak memperoleh perlindungan dan tidak memperoleh penolong selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak di dunia tidak dekat dengan kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat pun mereka dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dengan mempercayai Allah dan pembalasan amal di hari akhirat, orang beriman itu di waktu pagi maupun petang selalu mengingati dan merasa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saudaraku yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman mestinya tetap berhati-hati, dan kita mestinya senantiasa melakukan perhitungan dalam setiap pekerjaan yang hendak kita kerjakan. Saudaraku, mestinya kita perhatikan baik buruknya, laba ruginya di kemudian hari. Karena demikian saudaraku yang berbahagia, kita tidak mau melakukan kesalahan, kita tidak hendak berkhianat, kita tidak akan menyombongkan diri kita, dan kita tidak menuntut apa yang bukan hak kita. Kita tidak mau mengerjakan hari ini apa yang menimbulkan pemeriksaan dan hukuman di masa yang akan datang, dan tidak mengerjakan sesuatu dengan rahasia apa yang akan memberi malu kepada kita, saudaraku, kalau diketahui oleh orang lain. Itulah hakikatnya, saudaraku. Sebenarnya kita ini adalah sedang berdagang, sebagaimana yang dinatakan oleh Rasulullah SAW. Setiap pagi manusia itu berniaga, dan malam hari nanti kita mengadakan perhitungan. Dan kita pun setiap saat mestinya seperti orang dagang, modalnya kembali atau tidak. Kalau hasil penjualan lebih banyak dari modalnya, maka kita beruntung. Itulah yang amal solehnya lebih banyak, saudaraku. Tapi kalau setelah dihitung-hitung kembali jumlah uang hari hasil penjualan, di mana barangnya sudah habis semua, nyatanya lebih kecil daripada modal yang kita tanamkan, itulah kita merugi, karena kita telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang dimuliakan olehnya, maka jelaslah saudaraku bahwa hati nurani yang dipimpin dan dididik oleh iman, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingati Allah dan bertanggung jawab di hari kemudian, menjadi hati nurani yang hidup, menjadi hati nurani yang sadar dan mempunyai perasaan yang halus dan suci. Diperhitungkan terlebih dahulu dengan masak sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini akan dikerjakan? Mengapa ini harus dikerjakan? Dan untuk siapa ini dikerjakan? Inilah saudaraku yang berbahagia. Diperhitungkannya pula sesudah bekerja, apa yang telah dikerjakannya, karena apa dia bekerja, dan bagaimana nilai kerjanya itu. Dia sendiri saudaraku, kita semua saudaraku adalah menjadi hakim yang mestinya sangat cepat mengadakan putusan terhadap semua perbuatan diri kita. Mestinya mana yang mendatangkan bahaya, mendatangkan hukuman, dan mana yang akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Sebelum dan sesudah berbuat, kita mesti merasa bertanggung jawab penuh. Karena itu saudaraku yang berbahagia, kita mestinya harus berhati-hati
di dalam perhitungan dan pandangan kita mestinya harus jauh ke depan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka terlanglah iman itu senantiasa memelihara kemurnian dan kesucian hati nurani kita, yang senantiasa berbisik dalam lubuk hati kita semua. Hati nurani yang dipimpin oleh iman tampak jelas pengaruhnya dalam berbagai lapangan kehidupan dan pergaulan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bukan hanya gambaran di alam khayal dan bukan hanya tulisan di atas kertas, melainkan bertemu dalam realitas kehidupan kita. Insya Allah saudaraku yang berbahagia, kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana peranan iman ini bukan hanya menjadi cahaya membimbing hati nurani, tapi iman ini juga bisa membimbing semua aktivitas kita dalam kehidupan di dunia ini. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar kita dalam kehidupan kita, iman kita semakin tambah kuat, sehingga dapat membimbing hati nurani kita, sehingga hati nurani kita yang merupakan fitrah dari Allah Ta'ala, yaitu fitrah tauhid, akan tetap tegak dan selalu menang dalam pertempurannya dengan hawa nafsu kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.